Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Halo Sobat KTV, kembali lagi dengan saya Naura Kalfakin. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di Madinah. Lebih dekatnya ini tempat saya berada sekarang dekat banget dengan Masjid Nabawi. Insya Allah beberapa hari kemudian saya akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Minta doanya ya semuanya, semoga dipermudahkan dalam perjalanan ataupun dalam melaksanakan ibadahnya. Amin. Hari ini saya akan sharing kepada kalian mengenai kitab yang saya belajar langsung dengan penulis kitabnya, yakni kitab Khulasah Ulumul Quran karya Syekh Hashim Kamil Asy-Syafi'i. Kitabnya bentuknya kayak gini. Kelihatan semuanya? Kitab ini tuh berbentuk kertas sebenarnya. Ya semua kitab bentuk kertas sih. Ini tuh kalau misalkan diumpamakan ya, seperti HVS, kertas HVS dibagi dua, itu ada 4 lembar kertas HVS dibagi dua, itu triple stock gitu. Kalau misalkan sekilas nih kayak apa sih, buku kecil-kecilan doang gitu. Tapi Masya Allah, ilmu yang dalam sini tuh, bahkan saya sempet sampai pusing ini apa makna aslinya tuh gimana gitu. Saya mulai dengan baca depannya dulu ya. Kitabul Khulasah Ulumul Quran. Kutibahu Fadail Syekh Dr. Hashim Kamil Hamid Musa Syafi'i Azhari. Jadi Syekh kita ini belajarnya di Al-Azhar ya. Azhari itu berarti dia tuh udah benar-benar mencemplungi, mendalami ilmu-ilmu di Azhar. Dan ya benar, di Al-Azhar itu sangat banyak ilmu-ilmu yang seperti harta karun bagi seorang pelajar. Insya Allah ya yang mendengarkan ini bisa melanjutkan studi di Al-Azhar. Kalau enggak minimal dan jangan di Mesir deh, yuk. Saya mulai dengan masail pertama. Masail awal, qiraatul Quran afdalu min tasbih wa tahlil. Yang artinya membaca Al-Quran lebih baik daripada tasbih dan tahlil. Jadi kalau misalkan kita memiliki 3 pilihan, apakah kita mau melakukan tasbih, tahlil atau membaca Quran, utamakanlah membaca Al-Quran karena itu lebih baik. Yang kedua, jaza'u min yastahzi'u bi ahlil Quran harb minallahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'adi liwaliyan faqad azanituhu bil harb. Rawahul Bukhari. Wa ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatihi. Yang maknanya, balasan dari mengolok-ngolok ahli Quran adalah perang bagi Allah, adalah perang dari Allah, dari Allah. Seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menentang walinya, maka sungguh telah saya peringatkan kepadanya dengan perang. Dan ahli Quran adalah ahli Allah dan ahlinya sendiri. Jadi saya perdas begini. Jika kita mengolok-olok Al-Quran, maka perang dari Allah, maka Allah akan memerangi kita. Dan diperjelas dengan perkataan Rasulullah, siapa yang menentang walinya, wali Allah, telah saya peringatkan dengan perang. Jadi jika kita mengolok-ngolok atau menentang walinya, wali Allah, maka akan diberikan kepada Allah peperangan. Allah akan memerangi dia yang mengolok-ngolok ataupun yang menentang walinya Allah. Dan ahli Quran adalah ahlinya Allah. Jika kita menjadi ahli Quran, kita akan menjadi oleh Allah dan ahli bagi diri kita sendiri. Semoga kita bisa menjadi ahli Quran ya semuanya. Amin. Yang ketiga, masail salis. Qiraatul Quran laylan afdalu min nahar, li'anna laylan ajma' lil qalb wa ba'id an syaghalat wa mulhiyatu war riya. Yang artinya,
Membaca Al-Quran di malam hari lebih baik daripada di siang hari karena lebih kondusif bagi hati dan jauh dari kesibukan, gangguan, dan riya atau kemunafikan. Saya jelaskan seperti ini. Membaca Al-Quran di malam hari lebih baik daripada di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari itu bisa dibilang lebih sunyi kan. Orang-orang yang lain pada tidur, kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu kita duduk di sajadah kita setelah sholat, habis itu kita membaca Al-Quran. Itu rasanya Masya Allah, tenang banget. Dilanjutkan, kalau bisa nih, misalkan kita bangun jam 3 atau jam 2, kita sholat sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu kita baca Quran sampai subuh. Habis subuh lanjut lagi baca Quran, atau enggak mungkin hafalan atau tilawahnya gitu. Itu tuh bener-bener tenang buat hati. Tapi setelah subuh jangan tidur lagi ya. Nanti kalau kata orang-orang, rezeki dipatok ayam. Jauh dari kesibukan, gangguan, dan kemunafikan. Itu tuh maknanya tuh gini. Kalau aku contohkan seperti jika kita baca Al-Quran di sela-sela istirahat sekolah. Itu tuh misalkan kita lagi buka Al-Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Besok kita kepikiran, ih lapar, makan gak sih beli di kantin batagor somai? Atau enggak tiba-tiba pas lagi baca berapa ayat, abis ini mata pelajarannya apa ya? Atau enggak gurunya kok belum datang, apa aku telat atau gimana ya? Banyak kesibukan kita di siang hari. Kalau di malam hari kita nggak kepikiran apa-apa, harusnya, karena itu malam. Dilanjut ya. Masail arba'ah. Yustahib an yaqra'ul Qur'an mutatahharan fa in kana muhaddatsan fajaiz, yang artinya dianjurkan kita membaca Al-Quran selesai bersuci, dan jika bersih maka dibolehkan. Saya perjelas seperti ini. Dianjurkan bagi kita untuk sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus bersuci, seperti wudhu, atau enggak ada najis di pakaian kita. Dan jika kita sudah bersih, sudah suci, maka dibolehkan kita untuk membaca Quran. Lanjut ya. Masail khamis. Junub la yaqra' Quran abadan. Sekali lagi, al-junub la yaqra' Quran abadan. Fa in kana taliban walam yujid ma taimim. Yang artinya, orang junub tidak boleh membaca Al-Quran selamanya. Abadan, selamanya. Orang junub tidak boleh membaca Quran selamanya. Maka jika pelajar yang junub dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Jadi begini, junub itu termasuk hadas besar, dan itu nggak dibolehin membaca Al-Quran selamanya. Dan jika orang junub ini adalah pelajar dan dia harus belajar Al-Quran, maka boleh baginya. Dan misalkan dia tuh seorang pelajar, dia junub dan gak ada air, maka dibolehkan bagi dia untuk bertayamum dengan cara-cara tayamum gitu. Jadi gak ada alasan kita, aku lagi junub, aku gak bisa baca Quran. Gak ada. Kita seorang pelajar, kita mempelajari Al-Quran, dan itu bahkan diberi kelonggaran. Di dalam kitab ini kita diberi kelonggaran bahwa kita boleh membaca Quran jika kita tayamum. Tayamum syaratnya nggak ada air ya. Kalau misalkan ada air, ya mandi dulu, habis itu kita baca Quran. Oke, mungkin sampai sini saja ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sebenarnya nih kitab ini tuh ada 50-55 poin. Tapi untuk hari ini mungkin saya menjelaskan 5 poin saja. Mungkin di video selanjutnya saya akan lanjutkan di poin ke-6 sampai poin ke-10. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga yang mendengarkan mendapat pahala, dapat gandakan rezekinya, dan diterima amalan puasanya untuk puasa bulan ini. Syukran ala husni ihtimaminkum, wallahu muwafiqu ila aqwami lit-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.